Halo semuanya, balik lagi di channel Series Enthusiast. Dan ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Akankah kali ini jaksa Chagoya atau tetap mengajukan vonis hukuman mati kepada Wookyung? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita dimulai beberapa hari setelah dilakukan sidang lanjutan. Siang itu, ayahnya jaksa Cha ingin bertemu. Ajudannya mempersilahkan jaksa Cha untuk masuk ke dalam mobil. Meskipun sudah lama tidak bertemu, namun ayahnya merasa khawatir dan mengikuti perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh anaknya tersebut. Jaksa Cha mengatakan jika ia tidak ingin ada orang yang tahu tentang ayahnya, karena biar bagaimanapun, ayahnya bukanlah orang yang biasa. Selama ini sang ayah meminta jaksa Cha untuk bekerja di perusahaannya, namun jaksa Cha menolak dan tetap dengan pendiriannya. Hingga di akhir percakapan, sang ayah mengalah dan tidak akan memintanya untuk bergabung dengan perusahaannya. Sebagai gantinya, jaksa Cha harus mundur dari kasusnya saat ini. Di sini belum terlalu dijelaskan peran sang ayah, namun jika mengacu pada perkataan jaksa Cha yang mengatakan jika ayahnya bukanlah orang yang biasa dan punya pengaruh yang besar, kemungkinan ada plot twist tak terduga di akhir episode. Malam pun berlalu, tepat pada pukul 10 ada sebuah acara televisi tentang isu terkini yang mana menghadirkan bintang tamu seorang anggota dewan bernama Baek Sang-hwa. Dulunya Baek Sang-hwa adalah seorang jaksa yang memvonis terpidana hukuman mati bernama Lee Song-gun. Merasa punya koneksi dengan anggota dewan, jaksa Cha menjadikan Sang-hwa sebagai senjatanya kali ini dalam upaya untuk menjatuhkan pihak lawan. Sementara Sang-hwa menjadikan itu sebagai ajang untuk berkampanye. Andai kata Sang-hwa mampu mengubah opini publik, bukan tidak mungkin dalam pencalonan berikutnya ia akan kembali terpilih. Namun dalam prosesnya, hal itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi jaksa Cha. Dalam siaran langsung di televisi, Sang-hwa justru melakukan tindakan konyol. Alih-alih fokus pada pembahasan mengenai hukuman mati, ia justru keluar konteks dengan mengejek Han-jun setelah gagal mempertahankan rumah tangganya. Berita itu kini mulai viral dan menjadi trending topik di sosial media. Han-jun hanya tersenyum setelah mendengar kabar mengenai dirinya dan meyakini jika berita tersebut sama sekali tak mempengaruhinya. Bagaimanapun, pihaknya yang justru kini diuntungkan setelah namanya kian ramai diperbincangkan. Sementara di tempat lain, jaksa Cha baru saja tiba setelah diajak makan siang oleh Baek Sang-hwa. Ia memperkenalkan sekretarisnya yang bernama Pyo Kang-won. Tak lama dari itu, ponsel Sang-hwa berdering dan membuatnya harus meninggalkan ruangan untuk sementara waktu. Kini, hanya ada jaksa Cha dan Kang-won di ruangan itu. Sadar dengan perbuatan Kang-won tentang konsep acara tempo hari membuat emosinya meledak-ledak. Ia mengatakan jika tindakan tersebut sangat murahan. Sampai-sampai ia tak sanggup untuk melihatnya. 사형제가 받아야 할 관심을 박한준이 받고 있다고요. Merasa egonya terluka, Kang-won tak tinggal diam. Menanggapi hal itu, ia pun mengatakan jika sebaiknya mereka melakukan pekerjaan dengan porsinya masing-masing. Seolah menegaskan ada maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Kang-won melalui Baek Sang-hwa. Percakapan keduanya pun berakhir ketika Sang-hwa kembali masuk dan menganggap malam itu semuanya baik-baik saja. Di malam yang tak terduga, penyelidikan yang dilakukan oleh wartawan Chu dan Min-kyung akhirnya menemukan hasil. Temuan itu berisi file mengenai latar belakang korban dengan segala tindak kejahatannya. Han-jun menduga mustahil rasanya kalau jaksa Cha tidak tahu tentang hal ini. Sebagai bentuk balasan, Han-jun mempunyai ide agar wartawan Chu menerbitkan artikel yang berisi tentang identitas para korban dengan menyebutnya sebagai pelaku. Mulai dari Cho Kyung-chan, pelaku tabrak lari karena mengemudi sambil mabuk, Hong Jae-kwang, penipuan dan penganiayaan, Sim Ja-suk, penipuan, penggelapan, dan pelanggaran kepercayaan, lalu Lee Soo-yoon dengan kasus kekerasan pada anak yang menyebabkan kematian. Setelah artikel diterbitkan, opini publik kini mulai mempertanyakan kredibilitas kejaksaan hingga hari persidangan pun kembali dimulai. Pada sidang kali ini, Han-jun sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Ia menyerahkan 3 bukti tambahan meskipun jaksa Cha keberatan karena menganggap verifikasinya sudah selesai. Namun Han-jun meyakinkan hakim jika bukti kali ini berkaitan dengan motif kejahatan yang sebelumnya diabaikan oleh jaksa Cha. Bukti pertama yaitu materi riset pengobatan yang sebelumnya diajukan oleh Wookyung ke sebuah grup medis global bernama Chayum. Bahkan sewaktu menjadi mahasiswa kedokteran, proposal yang diajukan Wookyung mendapat nilai tertinggi serta persetujuan dari medis global Chayum. Namun dalam perjalanannya, Wookyung mengalami musibah sehingga membuatnya koma selama 3 tahun. Dalam proses itu, mimpinya sebagai mahasiswa kedokteran mulai sirna dan seiring berjalannya waktu, ia pun harus bertahan di tengah keputusasaannya. Sementara itu pelakunya Chu Kyung-chan divonis bebas dengan alasan gangguan jiwa.
Hingga suatu hari, pelaku melakukan hal serupa dan kembali merenggut nyawa seorang anak. Dan hal itulah yang mendasari Woo Kyum melakukan aksi balas dendam terhadap pelaku kejahatan. Bersamaan dengan itu, Han Jun menyerahkan bukti kedua untuk memperkuat argumennya, di mana dalam bukti tersebut berisi catatan kriminal para pelaku kejahatan yang dihabisi oleh Woo Kyum. Meskipun aksi main hakim sendiri tidak dibenarkan secara hukum, namun Han Jun meminta hakim mempertimbangkan fakta bahwa Woo Kyum tidak menghabisi orang yang tidak bersalah. Dan yang terakhir adalah bukti ketiga. Dalam file tersebut berisi data analisis mengenai sel darah yang berpotensi sebagai penyembuh. Kepastian itu didapat setelah Han Jun berkonsultasi dengan Jae-hee, mantan istrinya yang juga seorang dokter. Mengetahui fakta tersebut membuat suasana di ruang sidang riuh untuk sementara waktu. Dan sebagai penutup dari argumennya, Han Jun menyampaikan kepada hakim jika permintaannya bukanlah meringankan hukuman Woo Kyum, melainkan memberikannya kesempatan untuk menyembuhkan pasien dengan melakukan demonstrasi medis pada sidang selanjutnya. Jaksa Cha kembali mengkonfrontasi sambil mengatakan jika melakukan demonstrasi adalah hal yang tidak masuk akal. Namun Han Jun dengan cepat membantahnya karena biar bagaimanapun jika pengobatan Woo Kyum terbukti berhasil, bukankah kemustahilan ini yang selama ini mereka cari? 우리 모두에게 좋은 거 아닙니까? Semua orang lalu terdiam membisu sambil merenung seolah sedang ditampar kenyataan. Dengan begitu, sidang pun kembali ditunda. Waktu berlalu dan di malam yang tidak terduga, untuk pertama kalinya artikel yang diunggah wartawan Chu ditonton sebanyak 2 juta penayangan. Ia pun senang dan merayakannya dengan cara yang sederhana. Namun di sisi lain, Han Jun merasa ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Buku catatan penting tentang penelitian Woo Kyum yang hilang sangat mengganggu pikirannya. Ia pun mempertanyakan bagaimana jika ada orang lain yang terlibat selain Woo Kyum. Min Kyung mengatakan jika dalam masa koma, satu-satunya orang yang merawat Woo Kyum adalah Dr. Han Sang-Hu. Keesokan harinya, Han Jun tiba di kediaman Dr. Han setelah sebelumnya janjian melalui panggilan telepon. Dalam percakapan siang itu, Han Jun bertanya mengenai kondisi Woo Kyum selama mendapat perawatan. Dr. Han mengatakan jika rasanya mustahil bagi seorang mahasiswa kedokteran bisa menciptakan obat penyembuh apalagi seorang diri. Ditambah metode pengobatannya belum sampai ke tahap uji klinis. Pernyataan Dr. Han membuat Han Jun semakin ragu. Namun, dilihat dari ekspresinya ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Dr. Han, seperti sedang melindungi seseorang. Kecurigaan itu terlihat pada saat Han Jun meninggalkan kediamannya. Sebuah mobil berwarna hitam parkir tepat di depan kediaman Dr. Han. Sejauh ini, belum diketahui siapa orang yang ada di dalam mobil tersebut. Waktu pun berlalu hingga persidangan kembali digelar. Dalam kesempatan itu, hakim meminta Jaksa Cha untuk menyampaikan tuntutannya. Seperti yang kita tahu, Jaksa Cha tetap dengan keputusannya meminta hakim agar Woo Kyum dijatuhi hukuman mati, dan setelah menimbang berbagai macam pertimbangan, hakim pun akhirnya sampai pada keputusan akhir dengan mengabulkan tuntutan jaksa, yaitu menjatuhi Woo Kyum dengan vonis hukuman mati. 피고인에게 법정 최고형인 사형을 선고한다. Setelahnya, Han Jun menemui hakim untuk menyampaikan keberatannya. Ia menyayangkan keputusan hakim yang mengabaikan aspek dari sisi medis. Namun, itu tak mengubah apapun. Karena keputusan hakim sangatlah mutlak. Sementara itu, Jaksa Cha bukannya merayakan kemenangan sementaranya, ia justru mendatangi TKP setelah mendapat panggilan dari detektif Kong terkait pembunuhan yang baru saja terjadi di sebuah apartemen. Korban diketahui bernama Hong Min-soo, seorang dokter di pusat medis Chaeyoung yang pernah menyetujui uji klinis Woo Kyum sebelum kecelakaannya. Dr. Hong kemudian meninggalkan rumah sakit untuk mendirikan Institut Penelitian Jinom bersama Profesor Han Sang-Hu. Di sini, Jaksa Cha mulai curiga jika pembunuhan ini ada kaitannya dengan Woo Kyum. Mengingat sebelumnya, ia meminta rekaman kamera pengawas yang menunjukkan adanya pria misterius di sekitar kediaman Woo Kyum. Hari itu, vonis hukuman mati Woo Kyum kembali menjadi headline news di berbagai media. Sementara Han Jun berencana untuk mengajukan banding, namun bandingnya kali ini dinilai akan sangat sulit. Sebab Oh Yun-duk yang merupakan atasan jaksa adalah dalang dibalik penolakan tersebut. Han Jun mengatakan hal itu kepada Woo Kyum dalam pertemuannya kali ini. Ada kekecewaan yang nampak dari raut wajah Woo Kyum. Namun Han Jun memastikan jika kali ini ia punya rencana cadangan. Dan rencana tersebut menurutnya akan berhasil membuat Woo Kyum melakukan demonstrasi medis sesuai dengan kesepakatan awal di antara mereka. Han Jun bertindak sejauh ini sebab inilah satu-satunya harapan agar bisa menyelamatkan Min-soo, putri satu-satunya yang sangat ia cintai. Karena baginya, setiap detik sangatlah berarti mengingat kondisi putrinya yang semakin hari kian memburuk. Keesokan harinya, Jaksa Cha mengunjungi Institut Penelitian Jinom. Namun pintunya digembok, menandakan jika tempat itu sudah lama tak berpenghuni.
Segera setelahnya seorang pria mencurigakan tiba-tiba lari ke atap dan Jaksaca yang melihat segera mengejarnya. Sempat terjadi pertikaian ketika Jaksaca berusaha untuk menangkapnya. Karena kalah fisik, pria itu pun berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari atap gedung. Sesaat setelah itu Jaksaca menghubungi detektif Kong untuk meminta kamera pengawas yang terpasang di area kejadian. Beralih ke Woo-kyum yang kini dipindahkan dari sel isolasi menuju ruang bersama. Di ruang ini, ia sekamar dengan salah satu narapidana yang ternyata adalah adik korban Woo-kyum yang bernama Hong Chae-kwang. Tak lama keluar seorang narapidana lain bernama Bae Geun-hyuk. Mereka memprovokasi Woo-kyum namun ia hanya tersenyum dengan wajah tenangnya yang khas. Hingga malam berlalu, ketiga narapidana ini bersekongkol untuk menghabisi Woo-kyum. Geun-hyuk menghayunkan senjata dan akan menikamnya. Woo-kyum segera sadar dan berhasil menghalau serangan tersebut. Ketiganya menyudutkan Woo-kyum hingga di posisi yang terdesak. Woo-kyum bertahan sekuat tenaga namun akhirnya sempat kena tikam. Adik Hong Chae-kwang kembali menyerangnya, namun Woo-kyum berhasil menghindarinya sehingga Geun-hyuk tersengaja terkena tusukan di bagian kakinya. Woo-kyum mengambil senjatanya untuk membalikan keadaan. Namun di sini Woo-kyum hanya menggertak alih-alih menikamnya. Salah satu narapidana panik dan berteriak memanggil sipir penjara. Di saat yang bersamaan Woo-kyum pura-pura kejang sehingga memaksa para sipir untuk melarikannya ke rumah sakit. Sesampainya di sana ia pun meraih tangan dokter dan memintanya agar dirawat oleh Profesor Han. Rupanya serangkaian peristiwa itu adalah bagian dari strategi Hanjun. Dalam kilas balik, saat menemui Woo-kyum di penjara tempo hari, Hanjun mengatakan jika kali ini Woo-kyum harus bisa menyelamatkan salah satu narapidana sambil menyerahkan catatan medisnya. Saat itu, Woo-kyum memilih Geun-hyuk yang tengah menderita kerusakan kornea mata. Itulah kenapa saat pertama kali bertemu Geun-hyuk, seolah Woo-kyum sudah lama mengenalnya. Bersamaan dengan itu, Hanjun dan wartawan Chu tiba di rumah sakit untuk melihat keadaan Woo-kyum. Dokter menjelaskan jika sebelumnya ia ditangani oleh Profesor Han sesuai dengan permintaannya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat langsung metode pengobatan Woo-kyum dengan cara mendonorkan darahnya. Geun-hyuk yang saat ini dalam keadaan kritis dinyatakan sembuh tak lama setelah menerima transfusi darah. Bahkan penyakit kornea mata yang selama ini dialaminya benar-benar disembuhkan. Keesokan harinya Hanjun menemui majelis hakim untuk mengajukan permohonan uji materi. Dengan sifat angkuhnya, sang majelis hakim tetap menolak dengan mengatakan bahwa keputusan hakim sudah di tahap akhir. Namun tak lama setelah itu Hanjun memperlihatkan artikel yang baru saja diunggah. Lagi-lagi wartawan Chu menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Kali ini, ia menulis judul jika seorang pembunuh berantai berhasil menyelamatkan nyawa seorang narapidana. Artikel tersebut berhasil membuat Mahkamah Agung goyah dengan merevisi vonis terhadap Woo-kyum. Sebuah keputusan yang belum pernah terjadi dalam sejarah hukum di Korea. Sementara Jaksaca yang merasa belum mau menyerah, diam-diam menyelidiki latar belakang Profesor Han. Belakangan, ia baru mengetahui jika Profesor Han merupakan staf tenaga medis satu angkatan dengan Dr. Hong Min-soo. Tak berselang lama, Sekretaris Dewan Pyo tiba di kantor jaksa untuk memberikan kabar mengejutkan. Ia mengatakan jika selama ini Hanjun mati-matian membela Woo-kyum bukan tanpa alasan. Hanjun percaya bahwa Woo-kyum adalah satu-satunya harapan yang dapat menyelamatkan putrinya. Selama ini Jaksaca tidak mengetahui kabar tersebut. Selain soal Hanjun, Sekretaris Pyo menyinggung soal Profesor Han serta proyek penelitian Institut Jinam. Ia mengatakan jika sebagian besar para staf medis sudah dibersihkan. Ia pun mengancam jika Jaksaca menggali lebih dalam maka itu bisa membahayakan nyawanya. Dalam scene ini akhirnya benang merah sedikit terungkap, di mana para petinggi politik kemungkinan besar menjadi dalang di balik proyek pembersihan melalui Sekretaris Dewan Pyo. Jaksaca yang mengetahui fakta tersebut kemudian mendatangi kediaman Hanjun. Ia merasa kecewa karena selama ini Hanjun tidak pernah menceritakan tentang penyakit yang diderita putrinya. Karena berasal dari keluarga kaya raya, Jaksaca menawarkan bantuan sejumlah uang untuk membantu biaya pengobatan Min-soo. Sebagai gantinya, ia meminta agar Hanjun berhenti dan mundur menjadi pengacara Woo-kyum. Karena sampai detik ini, Jaksaca masih skeptis tentang metode pengobatan Woo-kyum yang dinilainya tidak masuk akal. Namun Hanjun membentaknya dan mengatakan untuk berhenti mencampuri urusannya. Dipikir hingga ratusan kali bahkan sampai mati pun, dari lubuk hatinya yang paling dalam, Hanjun enggan untuk membela Woo-kyum. Namun Min-soo baginya adalah pengecualian. Dan Hanjun merasa ada secerca harapan setelah Woo-kyum berjanji akan menyelamatkan putrinya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia pun berharap Jaksaca mengalahkannya di persidangan. 네가 나를 재판에서 이기면 되잖아. Keesokan harinya, Hanjun mengunjungi kantor pengadilan dengan perasaan gelisah. Hari itu, sedang diadakan rapat penting mengenai peserta yang lolos verifikasi untuk dijadikan pasien dalam demonstrasi medis.
Tak lama Hakim majelis keluar dan Han Jun dengan cepat menghampirinya. Namun, dari gesturnya mengisyaratkan jika Min Soo tidak terpilih. Han Jun menghubungi Jae Hee tentang kabar tersebut sambil meminta maaf jika ini adalah kesalahannya. Dengan perasaan sedih, Han Jun duduk sambil melamun, seolah ia telah kehilangan harapannya. Waktu pun berlalu dan hari ini akan diadakan demonstrasi pertama dalam sejarah peradilan Korea. Woo-gyum direncanakan akan menjalankan operasi untuk anak penderita kanker stadium lanjut bernama Woo-jin. Tak lama, Woo-gyum keluar dari mobil dan akan segera dibawa ke dalam. Namun Woo-gyum berhenti dan berniat untuk meminta maaf di depan para demonstran. Sayangnya, ia malah mendapat perlakuan buruk setelah mereka melemparinya dengan tepung. Sementara itu di dalam sudah ada kedua orang tua Yoo-jin, Han Jun, jaksa Cha, serta hakim dan pengawas yang akan menyaksikan jalannya demonstrasi medis. Setelah ganti dengan pakaian operasi, Woo-gyum kembali dibawa ke ruang angiografi, tempat di mana akan dilakukannya operasi. Setelah hakim memberinya waktu untuk bersiap, dengan tenang Woo-gyum mulai melakukan operasi. Dengan dibantu tenaga medis, Woo-gyum menyiapkan jarum suntik untuk mengambil sampel darahnya sendiri. Sementara pasien mulai diberikan anestesi agar keadaannya menjadi tenang untuk sementara waktu. Hingga malam menjelang, dan semua orang menunggu dengan perasaan campur aduk. Tak terkecuali Han Jun, Min Kyung, serta wartawan Chu yang masih duduk di meja kerjanya masing-masing. Sementara di tempat lain, jaksa Cha baru saja menerima laporan dari detektif Kong. Identitas pria misterius yang menyusup ke Institut Jinam tempo hari adalah seorang pria berusia 34 tahun bernama Shin Ho Chang. Dalam file tersebut, dijelaskan jika jaksa penuntutnya saat itu adalah Oh Hyun-deuk, yang mana dia adalah atasan jaksa Cha. Dengan adanya bukti ini membuat jaksa Cha semakin menaruh curiga terhadap atasannya. Sementara di rumah sakit, Woo-jin perlahan mulai membuka matanya. Kabar mengharukan ini pun menjadi headline news di berbagai media. Dengan adanya kabar ini membuat majelis hakim akan sulit untuk memvonis Woo-kyung. Hingga di malam yang sama, seorang pria bersama ajudannya tiba di depan kantor Han Jun sambil memperkenalkan diri. Dia adalah ketua pusat medis Chaeyoung bernama Cha Jung-soo. Kira-kira apa yang dilakukan Cha Jung-soo di depan kantor Han Jun? Kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Akhir kata, saya Ardian Wiradinata. Sampai ketemu lagi di konten alur series selanjutnya.